pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Dan Kristianto pidana menuai denda beragam sebesar reaksi publik. Apa sebenarnya makna Malam dibalik ini saya dengan kembali ketentuan apabila denda tersebut menghirup tidak dibayar, udara bebas. maka diganti dengan pidana kurungan selama Saya 6 bulan. sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga kita. Oke, beberapa hari lalu kita mengetahui bersama bahwa Prabowo Subianto sebagai kepala negara sudah mengeluarkan abolisi kepada Pak Tom Lembong dan amnesti kepada Pak Hasto Kristianto. Dan teman-teman, kita tidak bisa memperdebatkan bagaimana abolisi itu diberikan kepada Pak Tom Lembong karena pada kenyataannya selama persidangan Pak Tom Lembong ini tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Yang dia lakukan hanyalah kesalahan yang bersifat administratif. Tapi sebetulnya kasusnya Pak Tom Lembong ini bisa kita katakan sebagai kunci pembuka bagaimana kasus korupsi impor gula ini bisa diusut dengan tuntas. Di mana pada kenyataannya selama persidangan kita mengetahui bersama di sana akan menyeret nama Menteri Perdagangan lainnya yang melakukan hal yang sama dengan Pak Tom Lembong dengan mengimpor gula kristal mentah dengan jumlah yang justru lebih banyak daripada Pak Tom Lembong. Di mana menteri-menteri tersebut ada beberapa di antaranya yang saat ini masih menjabat sebagai menteri di pemerintahan Pak Prabowo. Dan menurut kalian, apakah tindakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan menyelamatkan Pak Tom Lembong ini adalah upaya untuk memenuhi tuntutan kita sebagai masyarakat, atau ternyata ini adalah cara Pak Prabowo untuk menyelamatkan orang-orangnya yang saat ini masih menjabat sebagai menteri di dalam pemerintahan beliau? Ditambah lagi, sebelum ada pemberitaan ini, kita mengetahui bersama ada pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Di mana setelah pertemuan itu, baru keluarlah statement bahwa mulai tanggal 2 Agustus, Partai Ibu Megawati yaitu PDIP mendeklarasikan diri bahwa partainya tidak lagi berdiri sebagai oposan. Dan saat ini Partai PDIP berfungsi sebagai partai penyeimbang yang berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang artinya saat ini Ibu Megawati sudah mau mengalah untuk masuk kepada koalisi pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah kenapa Ibu Megawati mau untuk memohon kepada Pak Prabowo mati-matian untuk membebaskan anak buahnya yaitu Hasto Kristianto. Ternyata Pak Hasto Kristianto ini adalah kunci bagaimana skandal korupsi terbesar di Indonesia yang akan mencatut nama baik Ibu Megawati ini. Dan kasus tersebut adalah kasus BLBI. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kembali menyita perhatian publik akhir-akhir atau ini. BLBI. Tidak hanya memanggil Wakil sejumlah Ketua nama-nama KPK besar yang Saud Oke, aku akan menjelaskan Situmorang secara sederhana bagaimana kasus BLBI ini terjadi dan bagaimana Ibu Megawati bisa terseret apabila Pak Hasto Kristianto masih di dalam penjara. Karena ketika Pak Hasto masih di dalam penjara, maka kejaksaan akan memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk menyelidiki kasus tersebut lebih dalam. Jadi kasus korupsi BLBI ini bermula pada tahun 1998 di mana pada waktu itu Indonesia mengalami krisis moneter dan sistem perekonomian kita hancur lebur dan bank-bank di dalam negeri itu mengalami kolaps. Sehingga pemerintah ini memberikan sebuah kebijakan dengan mengeluarkan sebuah bantuan likuiditas dari Bank Indonesia untuk memberikan modal kepada bank-bank di dalam negeri kita yang mengalami kolaps tersebut. Tetapi bantuan ini berupa piutang. Jadi bank-bank yang meminjam tersebut harus mengembalikan uangnya kepada kas negara. Nah, belum semua bank-bank ini membayar hutangnya kepada negara. Tiba-tiba Ibu Megawati memberikan sebuah perintah kepada Kepala BPPN untuk mengeluarkan sebuah SKL atau surat keterangan lunas kepada seluruh bank yang meminjam uang kepada negara dengan mengeluarkan Inpres atau Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002. Di mana dengan keputusan tersebut negara dirugikan hingga ratusan triliun karena pada waktu itu negara mengeluarkan uang lebih dari 700
triliun untuk memulihkan sistem perekonomian Indonesia. Nah, apa korelasinya dengan Pak Hasto Kristianto sehingga Ibu Megawati ini sangat ketakutan ketika anak buahnya itu mendekam di dalam penjara? Jadi kasus yang menyangkut Pak Hasto ini memberikan uang 400 juta kepada Harun Masiku yang akhirnya uang tersebut diberikan kepada KPU. Tetapi KPK menduga ada aliran dana lain yang diterima oleh Harun Masiku, yaitu dari salah satu buronan kasus BLBI, yaitu Joko Chandra. Dan ini yang kalian tidak tahu teman-teman. Joko Chandra ini adalah salah satu penanggung jawab dari Bank Bali yang masih memiliki hutang kepada negara dan dia saat ini bisa bebas. Termasuk juga Harun Masiku. Harun Masiku saat ini masih berstatus sebagai DPO atau daftar pencarian orang yang masih bisa melanglang buana. Bahkan lolosnya Harun Masiku dari imigrasi Indonesia ke Kuala Lumpur itu juga karena berkat andil dari Pak Hasto. Nah, ini ada korelasinya dengan kasus BLBI di mana pada waktu itu yang berwenang untuk mengeluarkan SKL adalah Ibu Megawati. Maka ketika Pak Hasto di dalam penjara, jaksa akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menyelidiki kasus korupsi BLBI yang mencatut nama Ibu Megawati lebih jauh lagi. Dan teman-teman, kalian yang di media sosial kemarin mengatakan bahwa Allah Prabowo adalah pahlawan kesiangan yang tiba-tiba ngasih abolisi kepada Pak Tom Lembong. Tunggu dulu. Rocky Gerung mengatakan Bapak Tom Lembong ini adalah calon kader dari partai Ibu Megawati, yaitu PDIP. Jadi pembebasan Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini bukan semata-mata sebuah kegiatan heroik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini justru adalah manuver politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo sampai Ibu Megawati mau tunduk dengan mengakui kekalahannya. Bahwa saat ini PDIP bukan lagi sebagai partai oposisi pemerintah. Dan ini artinya secara tidak langsung pemerintahan Indonesia ini bersifat absolut karena semua keputusan pasti akan berada di tangan kepala negara. Karena tidak ada lagi partai oposan sekarang teman-teman. Dan pertanyaannya adalah kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh Pak Prabowo yang membutuhkan persetujuan seluruh anggota DPR, di mana saat ini PDIP adalah partai yang menghuni parlemen paling banyak. We never know. Karena sebetulnya kita ini hanyalah badut teman-teman sekalian. Karena mereka itu adalah elit politik. Mereka yang lebih mengetahui bagaimana kasus-kasus korupsi terbesar di Indonesia itu terjadi dan siapa saja yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dan mungkin ini adalah bargaining power yang dilakukan oleh Megawati untuk menyelamatkan anak buahnya supaya nama baiknya tetap terjaga di dalam sejarah pemerintahan Indonesia.